Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawanku dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Angkasa Motor Channel Samarinda. Oke kawan, di kesempatan kali ini kita kedatangan Vario 125 ya. Oke, dengan keluhan motor ini saat digas RPM menengah dia ngempos ya. Saat digas RPM menengah dia ngempos. Oke, kita coba aja dulu. Coba pencet remnya sebelah sana, Aldi. Nah, kendalanya seperti ini ya kawan ya. Dia ngompos ya. Nah, nggak mau digas lah, alias nggak mau digas. Ya, dia nggak mau digas ya. Tapi kalau pelan-pelan naiknya bisa aja sih. Jika pelan-pelan naiknya bisa, tapi kalau agak disentak atau pas di RPM tengah kita sentak, dia tiba-tiba ngompos ya. Perhatikan lagi, perhatikan. Oke kawan, disimak aja videonya. Kita akan bongkar dulu. Oke kawan-kawan yang belum subscribe, seperti biasa silakan untuk di subscribe dan tekan tombol notifikasi agar kawan-kawan tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke kawan, kita akan cek dulu ya. Kita akan mulai dari tekanan full pump. Oke kawan. Oke kawan ya, ini kita sudah buka ya. Kita lanjutkan video yang tadi. Kita juga sudah cek tekanan full pumpnya. Tekanan full pumpnya normal di 42 PSI ya, atau 29 bar. Oke. Nah, perhatikan tekanannya normal. Tapi motornya masih ngempos ya, atau tetap ngempos. Sar, coba rem sebelah sini, Sar. Rem dulu, Sar. Coba tes rem dulu. Nah, tekanannya normal ya. Saat ngompos tekanan full pump juga nggak turun ya, berarti menandakan di bagian full pump ini normal. Oke, kita akan lanjut cek TPS nya. Kita akan lanjut cek TPS nya. Saya akan menggunakan avometer aja ya. Saya nggak akan menggunakan scanner, cukup menggunakan avo. Jadi ini ya, maksudnya agar kawan-kawan yang belum punya scanner bisa ngecek sendiri. Oke, yang perlu kita siapkan jarum pentul ya, 2 buah. Pagi-pagi Sar. Ya, yang kita butuhkan jarum pentul 2. Ini saya menggunakan secara manual ya. Jadi kawan-kawan, tujuannya nggak lain ya, untuk kawan-kawan yang belum punya scanner bisa ngecek TPS menggunakan avo digital. Jadi istilahnya itu dipahami dulu ya di bagian avo, agar mudah nanti jika bisa menggunakan scanner, bisa beli scanner, jadi nggak terlalu kaku. Oke, jadi skalanya itu di 20 VDC ya.
di 20 DC, ini di 20 DC. Oli samping Castro 39. Oke, kita akan coba. Jadi yang pertama kita cek outputnya masuk ya. Dari ECU input ke TPS itu minimal kisaran 5 volt ya, atau 04,99 ya. Oke, kita akan coba dulu. Jadi kontak di on kan ya, kontak di on kan. Oke, kemudian kita cek yang satunya ini ke masa ya, yang kabel hitam AVO ke masa. Kemudian yang kabel apa itu, kuning strap oranye ya, yang paling atas. Kita cek strupnya dulu. Nah, diperhatikan AVO-nya. Bentar ya. Nah, dengan kasih nasar. Nah, itu kita cek yang kabel warna apa itu? Atasnya. Yang kuning strap, kuning garis merah ya, diperhatikan. Oke. Coba ya, kuning garis merah. Nah, diperhatikan ya voltnya ya. Nah, coba. Nah, ini 4,97 ya. Ya, itu sih masih tergolong normal. Oke, kita lanjut lagi yang di bawahnya. Kita akan cek sudut bukan gasnya. Ya, di bawah. Kasihkan anunya, kena kan? Mungkin ininya belum kena kan? Nah, coba tes. Oke. Nah, itu kita berlanjut di kabel warna kuning strap hitam ya. Oke. Nah, ini kita ngeceknya sambil digas ya, maksudnya motor sambil digas. Ya, sambil digas. Terus perhatikan nilai-nilainya yang naik. Ada berapa volt derajatnya. Oke, diperhatikan gasnya perlahan aja ya. Oke, bisa dilihat ya, sepertinya TPS nya normal ya, TPS nya normal, nggak ada kendala. Ya, TPS nya sepertinya normal. Oke kawan ya, kita akan lanjut lagi pengecekan berikutnya di bagian injektor. Kita akan coba ultrasonik dulu injektornya, ntar kita lanjut lagi. Oke kawan, jadi videonya saya skip dulu. Saya akan buka ultrasonik injektornya dulu. Soalnya dari tekanan full pump normal, kemudian TPS juga normal. Ya, inputnya juga masuk ke TPS normal. Ada di kisaran 4, sekian volt ya, itu masih tergolong normal. Oke, disimak aja videonya. Sebelum kita ultrasonik, kita cek dulu ya kabutannya, kita cek dulu seberapa banyak semburannya. Soalnya kalau semburannya ngaco juga kelihatan ya di kertas. Oke, coba tes, pegang. Semburannya agak jauh sih dia, agak jauh. Mundur sedikit, mundur ya, gini ya, maju sedikit. Oke ya, diperhatikan ya. Oh, kayaknya ini anu ya, keborosan ya. Boros sekali nih, banyak betul keluar. Ini aja sampai basah ya. Basah ya. Kelihatan ya kawan ya, basah. Ini ibaratnya keborosan. Bisa jadi solenoidnya ini apa ya, agak kotor ya. Jadi solenoidnya itu bukanya agak lambat. Oke kawan, sepertinya udah kelihatan ya. Mungkin masalahnya ada di injektor, tapi kita ultrasonik dulu untuk memastikan bahwa injektornya
bagus atau enggak bagusnya. Jadi kalau kawan-kawan nggak punya ultrasonic, bisa ya dengan cara manual ya, pakai apa ya, pakai flasher yang tipe CR7, terus bisa diaplikasikan langsung ke aki ya. Intinya dia bisa buka katupnya, bisa terbuka ya, agar BBM bisa nyembur ya. Pokoknya caranya itu banyak di YouTube lah ya, nanti bisa cek aja. Jadi saya akan ultrasonic dulu. Ntar nanti kalau udah di ultrasonic kita akan lanjut lagi. Oke kawan, disimak aja videonya. Kita ultrasonic, kita akan coba lagi ya, kita tes debit aja lagi, tes semburan ya, maksudnya kita tes semburannya, kabutannya seperti apa. Oke, kita coba. Nah, pakai ini ya, sebelah sini loh. Jalan. Nah. Oke, di kontasan, di kontasan. Nah, oke, tes kabutannya. Agak dekat, kamu rem belakangnya agak dekat sedikit, Sar. Ya begitu ya, gitu ya. Oke. Nah, ini sudah lumayan ya. Oke. Udah nggak kebanjiran ya, nggak kayak pertama tadi, betul-betul kebanjiran. Oke. Kita akan coba langsung pasang ke motornya. Oke, dites aja langsung ke motornya. Oke kawan ya, ini sudah kita pasang ke motornya. Kita akan tes. Oke, kita akan tes dulu ya. Kontak di on kan. Ini nggak lepas kayak ini. Aman ya. Oke, remnya dipencet. Nah. Oke kawan ya, sepertinya sudah normal ya, udah benar-benar normal ya. RPM bawah dapat, tengah dapat, dan akhir pun dapat ya. Oke kawan, jadi permasalahannya udah kelihatan ya, maksudnya udah ketahuan permasalahannya ada di injektor yang apa ya, yang mampet lah ya. Ya seperti itulah, mampet. Jadi kendalanya ada di injektor. Jadi kawan-kawan jika punya ultrasonic langsung aja di ultrasonic, tapi jika belum punya ultrasonic bisa ya menggunakan manual. Bisa lihat di YouTube kawan-kawan, di YouTube-nya Imran Wong Kita Motor juga ada. Terus banyaklah cara-cara manualnya. Bisa juga caranya soketnya ini, selangnya ini masukin di botol, kemudian injektornya disemprot ya pakai angin kompresor. Tapi soketnya ini tertancap supaya solenoidnya bisa gerak ya. Jadi intinya dicabut ya, ini dilepas saja. Jadi yang tertinggal cuman soket dengan injektor. Jadi bisa langsung disemprot aja. Kalau mau manualnya di motor ya, tapi kalau mau di luar juga bisa, lebih simple, bisa pakai aki langsung sama flasher yang CR7 ya. Pokoknya caranya banyak lah. Jadi intinya ini yang bermasalah ada di injektor. Oke kawan-kawan, sepertinya itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Saya juga tadi sudah ngecek TPS-nya ya dengan cara manual. Semoga kawan-kawan bisa dipahami caranya. Jadi walaupun nggak punya scanner,
Jangan takut ya untuk ngerjain injeksi. Kawan-kawan yang belum punya scanner harus semangat ya. Biarkan waktu yang menjawab ya, biarkan waktu yang menjawab masalah pembelian scanner. Jadi kalau ada rezeki baru bisa beli alat-alat sejenis seperti scanner. Oke kawan, ini dulu video dari saya. Tunggu video menarik lainnya dari saya. Dan tidak lupa juga kawan-kawan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, saya akan rapikan, saya akan pasang kembali. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.